Nah, pada era sekarang ini kita melihat bahwa apa yang terdapat pada keunggulan universitas itu, yang kemudian berdampaknya pada nilai-nilai keilmuan yang ada pada masyarakat kita, ya hakikatnya nilai keilmuan itu dalam perkembangan keilmuan sekarang ini kan interdisipliner menjadi sangat penting, sangat besar. Maka UGM yang menyelenggarakan banyak keilmuan itu, maka interdisipliner menjadi sangat penting. Seperti sambil saja contoh. Misalnya dari persoalan kedokteran itu kita lihat misalnya ada etika, persoalan etika dari kedokteran, bioetik, kemudian etika dari fakultas hukum, etika dari fakultas geografi, lingkungan, itu sangat penting. Nah, disitulah maka hal semacam ini akan sangat mendukung. Semangat kerja berorganisasi telah mempengaruhi sikap dan langkah konkret bermasyarakat saya kali ini, Pak. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang guru besar senior dari Universitas Gadjah Mada. Ya. Itu Ibu Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno. Sekarang beliau menjadi Ketua Paguyuban Guru Besar Gadjah Mada, Pagugama. Apa kabar, Prof? Ya, baik, alhamdulillah. Ya, Prof, mungkin bisa cerita sedikit tentang pengalaman waktu kuliah di Gadjah Mada zaman dulu. Kemudian berkarir di Gadjah Mada, kalau tidak salah pernah menjadi dekan Fakultas Sastra dan menjalani berbagai kegiatan sosial. Dan sampai saat ini sudah selesai bertugas secara formal di Gadjah Mada, tetapi membuat paguyuban guru besar Universitas Gadjah Mada. Monggo, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya menyampaikan pertanyaan sebetulnya, Pak. Mengapa kok saya, Pak, ya diminta untuk menyampaikan sesuatu tentang Gadjah Mada? Karena orang Gadjah Mada yang saya kira seangkatan dengan saya mungkin masih banyak juga ya. Saya masuk di UGM itu tahun 59, Pak. Jadi kalau sampai sekarang saya masih disebut Gadjah Mada, itu saya itu sudah 63 tahun, Pak. Menjadi insan UGM, ya. 63 tahun karena saya masuknya tahun 59. Sekarang tahun 2020, ya, Pak. Ya, jadi sudah lama ya di UGM itu sudah lama. Kebetulan saya tinggalnya juga di perumahan UGM, Pak. Nah, jadi setiap hari yang dilihat itu UGM terus. Nah, saya pertama kali
menjadi apa namanya orang UGM itu sebagai mahasiswa, tapi kemudian tahun 63 saya itu sudah diberi SK pertama menjadi tenaga pengajar. Waktu itu namanya golongan F2. Saya tidak tahu ini orang masa seusia saya pada waktu itu mendapatkan SK pertama golongannya namanya golongan F2. Sekarang saya kira lain golongannya. Sebetulnya saya lulusnya itu saja saya belum lulus itu Bu, karena masih namanya waktu itu diangkat menjadi mahasiswa pembantu tapi sudah mengajar Pak. Jadi dapat SK dari UGM. Lulus S1-nya tahun 67. Terus saya itu kebetulan berkesempatan untuk studi di luar negeri ya dari UGM juga. Dari saya S2-nya itu di Paris, Prancis, di École des Études en Sciences Sociales. Itu sekolah tinggi ilmu sosial di Prancis. Nah, di situ itu saya dapat sebetulnya namanya Doktor de l'Université. Tapi waktu itu masih harus menempuh S3 di UGM. Nah, baru saya karena dari Prancis itu kemudian saya setelah melanglang di Prancis, kemudian ke Belanda, dari Belanda ke Inggris, kemana-mana. Kemudian baru di UGM itu S3-nya tahun 88, S3. Kemudian saya guru besarnya tahun 93. Jadi kemudian dari situ saya menempuh kegiatan di UGM itu selain sebagai dosen yang disekolahkan di luar negeri, juga disekolahkan dalam penelitian, disekolahkan dalam berbagai kegiatan. Kemudian juga mengadakan kegiatan-kegiatan seminar-seminar. Hampir ya tidak kurang dari 50 negara Pak saya datangi Pak. Berkat saya orang UGM Pak. Itu saya nggak bayar Pak, usahakan pegawai negeri. Bagaimana mau bayar untuk di luar negeri? Jadi bayari malahan Pak, alhamdulillah tuh. Kemudian saya itu mendapatkan jabatan yang paling itu jabatan sekretaris jurusan dulu. Ya. Sekretaris jurusan sastra Arab tahun 67. Ya. Terus sekretaris itu 10 tahun, 10 tahun. Ya. Kemudian saya menjadi ketua jurusan sastra Prancis tahun 70 sampai 78. Ketua jurusan sastra Prancis Fakultas Sastra, waktu itu namanya masih Fakultas Sastra UGM. Kemudian naik lagi menjadi pembantu dekan bidang akademi. Waktu itu namanya masih pembantu dekan. Pembantu dekan, bukan wakil dekan, bukan. Pembantu dekan bidang akademi. Itu 2 periode. Sudah itu lalu saya menjadi dekan. Sesudah itu jadi dekan, dan sesudah jadi dekan kemudian saya naik ke universitas Pak. Selama 12 tahun saya di universitas. Saya sebagai sekretaris senat, kemudian di MBA pertama kali Pak saya masuk di sana. Kemudian di Dewan Guru Besar. Jadi jabatan-jabatan struktural, kemudian juga mendapatkan tugas-tugas untuk ke luar negeri Pak. Untuk luar negeri itu apa? Itu misalnya untuk korporasi university, jadi dengan universitas di berbagai negara Pak. Jadi saya merasa udah Pak pengalaman banyak sekali saya dari sebagai orang UGM dikirim kemana-mana begitu rupa, dan pendidikan dikirim untuk pendidikan penelitian di Prancis, di Paris 3, di negeri Belanda, di Inggris, di Jerman, di Rusia, Swiss, Austria, dan sudah banyak tempat Pak. Kemudian saya mewakili ini ada satu
satu kesempatan saya yang saya kira bagi saya ini sesuatu yang saya merasa bersyukur dapat kesempatan itu, yaitu saya waktu itu diundang oleh waktu itu PBB, tapi yang datang dari UNESCO. Dia wawancara di fakultas, di universitas, saya sedang jadi orang universitas, diwawancara mengenai pendidikan di Indonesia, yaitu dalam rangka MDGs. Waktu itu ada 189 negara di dunia ini memberi sign tanda tangan untuk melakukan MDGs, artinya program pendidikan untuk negaranya. Nah, kemudian kita Indonesia harus membuat report kepada UNESCO waktu itu. Yang diminta untuk pergi ke sana adalah saya. Alhamdulillah saya tidak tahu, mungkin karena saya dimintanya karena dari UGM, dan mungkin UGM itu dipandang universitas unggulan. Jadi kalau minta UGM tentunya representatif atau bagaimana. Nah, kemudian untuk pergi ke PBB itu saya kan harus melakukan penelitian. Kan nggak bisa hanya pidato saja, penelitian. Dari penelitian mengenai bagaimanakah pendidikan di Indonesia ini. Nah, kemudian saya menyampaikan report semuanya itu di PBB. Jadi masih ada dokumennya di sana. Kalau mau lihat laporan dari Indonesia ada pada waktu itu. Itu kira-kira tahun berapa ya? Tahun 2006. Bulan Maret. Kemudian saya menjalankan tugas Universitas Corporation di UGM, dari UGM tahun 78 sampai 86 untuk di Korea, Jepang, RRC, negara-negara Timur Tengah, Turki, Afrika, Italia, Amerika, Austria, New Zealand, mana-mana pokoknya Pak. Itu saya merasa bersyukur sekali karena dengan begitu saya mempunyai kontak dengan berbagai universitas di luar negeri, universitas unggulan. Bahkan pada waktu itu saya harus melakukan penelitian untuk korporasi itu di Australia. Di Australia itu ada 18 outstanding universities waktu itu untuk bicara tentang bagaimanakah korporasi dengan Universitas Gadjah Mada. Tahun 2007 saya pensiun, Pak. Nah, pensiun sebagai guru besar UGM. Nah, kemudian saya sebagai guru besar UGM, saya berpikir guru besar pensiun. Itu artinya pensiun kan nggak dapat gaji, Pak. Iya toh, Pak? Wong pensiun kira tanda gaji toh, Pak. Jadi kalau pensiun sudah itu gaji. Dan terus saya pikir, jadi ilmu saya itu sudah dapat gaji, wis mandek tidur di rumah, gitu kan Pak? Nah, tapi kemudian saya itu diminta untuk jadi NIDK. Artinya masih dipakai untuk dimanfaatkan ilmu saya itu dipakai untuk yang lain. Nah, saya berpikir, disitulah saya berpikir, apakah guru besar itu? Apakah guru besar itu sama dengan naik pangkat dari golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4, 4E, rampung selesai itu? Jadi dengan begitu selesailah sudah ilmunya. Saya berpikir namanya guru besar itu adalah pengembangan ilmu. Karena guru besar adalah pendidikan tertinggi. Di perguruan tinggi, pendidikan tinggi, maka yang tertinggi, lapisan keilmuan tertinggi adalah guru besar. Dan dari segi keilmuan, ilmu itu tidak akan berhenti sampai mati, kecuali orang itu mati. Jadi artinya kalau pensiun terus itu tidak menerima gaji, ya enggak apa-apa, memang namanya pensiun enggak dapat gaji. Tapi ilmunya kemana? Disitulah ternyata beberapa orang itu, saya dan beberapa guru besar yang lain ngomong-ngomong,
Kemudian akhirnya berpikir iya ya, seperti waktu itu ada Prof siapa itu Prof Amal, Prof Sofyan, Prof Jamaldin Anco, Prof yang sudah almarhum itu dari psikologi itu, kemudian dari Pak Prosorio, beberapa itu juga punya perasaan yang sama. Nah kemudian kita masa berpikir ya, kita itu kan pinternya kan di sini dari UGM kan. Jadi kalau ada UGM, ada hal yang sesuai dengan perkembangan keilmuan kita, kan kita nggak bisa berhenti, pasti berpikir. Nah berpikir mengenai UGM bagaimana. Tapi dia tidak dibayar loh. Kita nggak cari duit deh, nggak cari uang. Uang kita sudah cukup lah, sampai guru besar seperti itu nggak cukup, sudah cukup, nggak perlukan itu. Sehingga kita mengatakan yuk, bahwa kita ketemuan gitu. Maka disitulah kami mendirikan namanya Pagugama tahun 2016. Saya ingat sekali pada waktu itu bulan Desember. Saya masih punya dokumen-dokumennya, ada foto-fotonya, ada di Pak Naryo, ada apa siapa sama-sama ada fotonya masih ada sekarang. Kita ketemu pertama kali di mana, kemudian lalu kita adakan kegiatan-kegiatan terusnya itu. Kita mulai rapat pertama kali tanggal 13 bulan 7 tahun 17. Tuh Pak. Kemudian kita berpikir karena ini persoalan kerja bersama, artinya namanya kerja manajemen kerja organisasi, maka harus ada tata aturannya, piaturane, itu yang disebut dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Kita pun membuat anggaran dasar dan rumah tangga. Nah setelah itu pun karena kita berpikir, kita kan namanya guru besar UGM, kan nama UGM. Jadi kita harus melapor dong pada rektor bagaimana ini ada para guru besarnya ini loh, insan UGM yang jadi guru besar begini. Dan kami laporkan langsung saya sendiri masuk ke sana dengan beberapa para guru besar itu. Kemudian beliau Pak Rektor menyambut gembira, bersyukur gitu. Kok masih ada yang berkesempatan mau begini-begini. Lalu kami kemukakan semuanya dasar pemikiran kami itu. Disitulah lalu kami mulai dengan kegiatan namanya silaturahim keilmuan dengan ilmunya masing-masing. Jadi dari agro apa ilmunya, dari hukum bagaimana, dari politik bagaimana, kemudian kita sering ketemu begitu kan namanya satu kenikmatan sendiri itu bagi seorang ilmuwan, bagi seorang guru besar. Nah saya sendiri itu berpikir ya, apakah pemikiran guru besar yang seperti itu sudah sama merata ya dari segi keilmuan ya? Apakah guru besar itu pemikirannya seperti naik pangkat ya? Golongan 4A, 4B, kemudian tambah gaji sekian, begitu ya? Pensiun harus selesai ya? Saya pikir enggak lah. Kalau keilmuan itu kan dari keilmuan orang mencari ilmu kan sampai hayat dikandung badan, Pak. Nah ternyata sampai sekarang pun kita itu sekarang masih mencari ilmu Pak itu, dan itu sangat bermanfaat untuk sekarang kehidupan kami ini sebagai ilmuwan guru besar. Kemana-mana kita bisa disuruh bicara mengenai ini. Kebetulan saya sering bicara Profesor Hamama guru besar UGM dari Fakultas Ilmu Budaya. Nah, kemudian disuruh bicara mengenai pendidikan, disuruh bicara tentang bagaimana dampak dari seluruhnya itulah Pak, seperti ini. Ini maka saya selalu menambah ilmu saya untuk itu. Kemudian dengan begitu maka saya merasa bahwa ilmu itu memang tidak akan berhenti sampai kapanpun asal orang itu mau menambah ilmunya. Ya, Prof. Nah, tuh. Boleh. Jadi nah kemudian saya itu dilalah Pak ini. Jadi konsep berpikir sebagai guru besar itu menjadi pikiran kami, sehingga kami sering mengusulkan waktu itu kepada Dewan Guru Besar. Sejak Dewan Guru Besarnya jiwa seluruh bangsaku, Pak Nyoto, Pak Putu, Pak Kuncoro, saya menyatakan, Pak ini yang penting Pak, konsep guru besar itu harus dipahamkan Pak, semua orang yang ada di UGM ini tahu untuk
Jadi guru besar itu bagaimana sehingga ilmunya itu tidak berhenti karena pensiun. Ya terserah mau pensiun pakai dapat uang atau itu persoalan lain. Tapi yang sekarang ini yang penting pengembangan ilmunya itu. Ya. Nah, itu kemudian terakhir Pak, ya. saya satu hal karena ini ada kaitannya dengan keagamaan. Saya itu mempunyai kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan keumatan. Ini pembentukan kepribadian di lingkungan masyarakat saya, Pak. Baik internal dari keluarga saya maupun eksternal dari luar keluarga saya yang telah membentuk jiwa sosial kemasyarakatan, keterlibatan kepengurusan dalam kehidupannya ini. Jadi saya sering menjadi kegiatan di dalam pengurus ini, bahkan pada kegiatan nasional, Pak. Saya sebagai ketua umum organisasi nasional seperti itu. Jadi itu ada satu jiwa kepedulian pada masyarakat ini. Nah, disinilah kami memperlihatkan bahwa UGM itu sebagai universitas unggulan itu selalu berpikir mengenai keilmuannya sebagai universitas unggulan kan punya jati diri, Pak. Jati diri yang 5 itu selalu ada dalam pikiran kita, Pak. Jadi selalu mengorganisasikan bagaimana kegiatan ini. Pada waktu kami diminta untuk memberi masih MKWU, Pak, waktu itu. Saya disuruh memberi MKWU, Pak, setelah pensiunan ini. Itu juga saya kemukakan pada mahasiswa UGM supaya setiap mahasiswa keluar dari UGM dia mempunyai jiwa yang terdapat dalam statuta itu. 5 Pak, 5 statuta Universitas Perjuangan, Universitas Nasional, Universitas Kebudayaan, Universitas Pancasila dan sebagainya itu selalu ada dalam pikiran. Nah, pada era sekarang ini kita melihat bahwa apa yang terdapat pada keunggulan universitas itu yang kemudian dampaknya pada nilai-nilai keilmuan yang ada pada masyarakat kita. Ya hakikatnya nilai keilmuan itu dalam perkembangan keilmuan sekarang ini kan interdisipliner menjadi sangat penting, sangat besar. Maka UGM yang menyelenggarakan banyak keilmuan itu, maka interdisipliner menjadi sangat penting. Seperti saya beri saja contoh. Misalnya persoalan kedokteran itu kita lihat misalnya ada etika, persoalan etika dari kedokteran, bioetik, kemudian etika dari fakultas hukum, etika dari fakultas geografi, lingkungan itu sangat penting. Nah disitulah maka hal semacam ini akan sangat mendukung. Semangat kerja berorganisasi telah mempengaruhi sikap dan langkah konkret bermasyarakat saya kali ini, Pak. Ini kalau mau kan singkat, padat, dan isi ini, Pak. Itu, monggo. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Baik, Prof. Tadi Prof. Siti Hamamah mengingatkan jati diri UGM, Universitas Perjuangan, Universitas Kerakyatan, Universitas Nasional, Universitas Kebudayaan dan universitas dengan jati diri Pancasila. Nah, sekarang menurut pandangan Prof, apa masalah-masalah yang paling mendasar, paling penting yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ini yang perlu campur tangan atau perlu partisipasi dari UGM? Ya, itulah Pak. Kami ini yang sudah sekian lama di UGM, Pak ya, sudah menumpuk ilmu kami sampai setinggi itu. Bukan saya merasa saya punya ilmu banyak, tidak. Tapi apa yang sudah menumpuk pada diri saya itu sampai pada satu kesimpulan, yaitu persoalan pendidikan, Pak. Pendidikan. Kita melihat bahwa Universitas Gadjah Mada itu universitas unggulan. Unggul, Pak, unggul itu. Di mana-mana kalau ada persoalan apa-apa, persoalan keperguruan tinggian itu, maka mereka ada persoalan, kemudian tanya kalau UGM bagaimana? Itu, Pak. Jadi kita itu menjadi satu hal yang tumpuan pertanyaan untuk menghadapi masalah-masalah itu. Nah, saya pikir memang betul karena kita mempunyai jati diri yang seperti itu. Berarti kita harus mempunyai pikiran yang sifatnya sebagai bagaimana daya juang kita, karena khusus perjuangan. Jadi kita tidak asal kuliah penak-penak, lalu misalnya tidak, tapi ada satu daya juang yang tinggi. Keuniversal kerakyatan, kita harus memperhatikan rakyat Indonesia, Pak.
Jadi kita harus berpikir bagaimana rakyat kita tuh bisa pintar-pintar. Nah, misalnya kerakyatan. Kemudian mengenai kebudayaan, ini Pak yang kemarin saya mengenai kebudayaan itu satu hal yang sangat menyedihkan kami Pak waktu itu. Pada waktu itu ada apa ya? Waktu itu ulang tahun apa? Ada lagu Himne Gajah Mada ditayangkan di situ. Kemudian sampai pada pusat tanya, sebutkan satu-satu kebudayaan itu yang muncul lagu Pak. Lagu yang muncul tarian. Saya pikir Masya Allah itu kan namanya kebudayaan. Salah itu saya katakan. Kebudayaan itu all the aspect of life. Semua aspek kehidupan itu budaya. Jadi kebudayaan, jadi Universitas Gajah Mada yang mengelola segenap ilmu itu pas sekali kalau memikirkan tadi all the aspect of life dalam cara hidup manusia itu. Bagaimana sekarang cara hidup orang manusia sekarang ini bagaimana? Mereka banyak sekali ada yang kesalahan-kesalahan. Saya ambil salah satu contoh soal pendidikan. Bagaimana cara hidup menjadi pendidik. Kalau kita perhatikan sekarang ini pendidikan Pak, pendidikan itu orang mendidik itu hanya melihatnya sebagai guru dan murid. Guru pintar, murid bodoh, andani itu. Padahal semuanya pada pendidikan itu satu hal yang harus kita pahami bersama segenap aspeknya. As one of the best airport management companies in Asia and the pioneer of commercial airport industry in Indonesia since 1964, we are fully committed to managing its airport by upholding the principles of safety, security, services, and compliance. To provide more optimal service, as well as to support the government's program in improving the national economy, tourism, and infrastructure development acceleration, Angkasa Pura I is supported by subsidiary companies Angkasa Pura Logistic, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Support, Angkasa Pura Hotel, and Angkasa Pura Retail. Jadi misalnya bagaimana proses orang menjadi guru. Apa proses yang harus dihadapi? Bagaimana dia mempunyai proses untuk dia menghadapi murid? Bagaimana murid akan menghadapi pendidikan? Kemudian bagaimana proses untuk menghadapi guru memberikan komunikasi pada murid? Caranya mulang piye? Bagaimana cara menghadapinya? The theory of communication antara guru dan harus diperhatikan. Kemudian bekal. The storage of mind dari itu nggak diperhatikan Pak. Sehingga sekarang konsep pendidikan ini yang saya pikir orang sekarang itu sudah satu gembira, satu senang dengan apa? Dengan long distance long distance learning itu. Rumangsane dengan itu sudah beres. Enggak Pak. Problemnya sangat banyak. Bagaimana kita menghadapi ini? Nah, persoalan seperti itu Pak. Kita mulai pada pendidikan. Sekarang apa yang dididik di sini? Persoalannya lagi apa, Pak? Persoalan lagi mengenai Pancasila, Pak. Pancasila sekarang ini. Ternyata hasil penelitian dari para guru besar Pak Ugama itu melihat bahwa hasil penelitian dari peneliti sendiri, dari bidangnya sendiri, dari praktek di lapangan sendiri, dan praktek dalam bidang pemerintahan sendiri, dan bidang pelaksanaan praktisi sendiri, itu menghasilkan satu keputusan hasil penelitian. Yaitu bahwa Pancasila itu yang menjadi dasarnya itu kan dasar Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang dasarnya itu sudah diamandemen. Dalam amandemen itu ada salah gede banget, Pak. Saya sampai dikatakan oleh waktu itu Prof. Kailan mengatakan bahwa itu kita tuh sudah murtad dengan negara Pancasila ini. Karena apa? Karena yang dipakai dasarnya sudah murtad, sudah beda. 95% sudah diselisih, disimpangi gitu, Pak. Nah, seperti itu maka praktek-praktek di sini itu adalah praktek yang sudah tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Lah ayo kita kembali kepada Pancasila itu, Pak.
Maka saya kalau ngajak pada mahasiswa ya MKWU itu, saya mengajak statuta itu dipahami betul. 5 sila itu. Lalu bagaimana ini menunjukkan karakteristik orang UGM. Lulus sebagai orang UGM beda dengan lulus dari universitas lain. Nah, disitulah namanya unggulan. Kalau punya unggulan tapi tidak memahami apa makna unggulan itu, nothing Pak itu. Banyak hal-hal yang mendasar, yang prinsip, yang ingin disampaikan oleh para guru besar senior ini. Lalu medianya apa, Prof? Apa langsung masuk ke Dewan Guru Besar atau langsung disampaikan ke jajaran rektorat atau seperti apa caranya, Prof? Begini Pak, karena kami ini sudah diberi rumah Pak oleh Bapak Rektor. Rumahnya itu di Dewan Guru Besar. Memang rumah kita kan kegiatan guru besar, Pak. Jadi semua guru besar UGM itu rumahnya adalah Pakugama. Nah, Pakugama itu ada ditempatkan di rumah yang gede yang namanya struktur UGM namanya Dewan Guru Besar. Ya. Hanya Dewan Guru Besar itu tidak semua guru besar itu masuk di situ. Sekarang ini guru besar UGM yang jumlahnya sekian ratus itu yang bisa masuk di situ sebagai anggota Dewan Guru Besar hanya 43 orang. Sehingga guru besar yang lain itu tidak mendapatkan kesempatan untuk bicara di situ. Maka lalu ya di Pakugama itu mereka para guru besar itu yang masih belum pensiun itu kami dimasukkan di situ, Bu. Nah, sehingga dengan demikian maka Pakugama itu menampung semua guru besar UGM. Itu, Pak. Jadi tempatnya kita melalui rumahnya, yaitu rumah Dewan Guru Besar. Nah, kalau mau keluar maka ini rektor bicara. Maka seperti kemarin yang buka rektor. Indonesia. Jadi apapun yang disampaikan oleh Pakugama itu diterima oleh UGM sebagai institusi ya Bu ya yang diwakili. Ya itu saya kira alhamdulillahnya karena memang kita mengatakan apa adanya Pak. Ya. Kita mengatakan sebagai guru besar hasil penelitian. Maka kita selalu berpegang teguh pada bahwa guru besar itu akademisi Pak. Ya. Akademisi itu apa yang disampaikan itu berdasarkan data dan harus dipertanggungjawabkan. Itulah Pak. Maka dari situ, maka apa yang kita sampaikan itu selalu disambut dengan baik oleh Pakugama dan oleh Dewan Guru Besar. Sehingga dengan demikian, apa yang saya katakan itu memang ya begitulah situasinya.
Jadi kalau kita akan memperbaiki, memang orang mengatakan itu sulit, tapi itu dimulai dikerjakan. Apalagi pada waktu kita, ini kan sudah yang ketiga kemarin Pak. Pada waktu yang pertama dan kedua itu sambutan dari masyarakat luar biasa Pak. Sampai pada sambutan dari masyarakat dari luar Jogja, dari Indonesia, dari para pejabat-pejabat itu begitu. Sehingga mereka mengatakan kami ada di belakang UGM. Begitu Pak. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Prof, sekarang di kalangan senior Pagugama ini apa yang diharapkan atau disarankan kepada Universitas Gadjah Mada sebagai institusi maupun kepada para mahasiswa yang sedang belajar atau para alumni yang sekarang juga menduduki posisi-posisi yang penting di negara Republik Indonesia ini. Begini Pak, jadi kami itu menyebut orang yang ada di UGM itu adalah insan UGM Pak. Ya. Artinya bahwa dia harus mengakui bahwa dia dibentuk jati diri universitas seperti itu. Ya. Itu sehingga saya selalu mengatakan beda lulusan UGM dengan universitas lain. Di mana perbedaannya? Disitulah pada jati diri. Kalau memang tidak di situ nggak akan dikatakan jati diri UGM. Maka disitulah. Oleh kata itu, sejak mahasiswa saya minta mahasiswa itu mempelajari, diskusikanlah. Buatlah satu kegiatan bersama memperhatikan jati diri itu. Insya Allah itu akan langsung bisa memenuhi satu kebutuhan adanya perguruan tinggi di Indonesia ini. Ini Pak, itu saya kira 5 hal itu dalam statuta itu sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kehidupan di Indonesia. Apalagi kalau kita itu di pembukaan Undang-Undang 45 itu sudah ada Pancasila. Yang Pancasila itu 5-5-nya itu adalah untuk kehidupan bahagia secara total kalau saya mengatakan begitu. Maka saya itu kembalinya kepada semua adalah humanity Pak. Kepentingan kemanusiaan. Kerakyatan itu kemanusiaan. Kebudayaan itu kemanusiaan. Perjuangan itu kemanusiaan. Semuanya itu adalah kemanusiaan. Kemudian pada ketuhanan Yang Maha Esa itu kemanusiaan sama sekali. Orang tidak bisa lepas dari kesulitan hidup. Pada saat kesulitan hiduplah orang itu akan teringat, akan membutuhkan sesuatu yang dikatakan dalam kebersamaan kita Pancasila itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan masing-masing akan menyebut Tuhannya bagaimana, tapi yang jelas dipercaya semuanya itu adalah Tuhan itu maha segalanya. Kalau tidak maha segalanya, pasti dia bukan Tuhan. Karena itu menjadi tumpuan harapan, tumpuan permintaan pertolongan, itu Tuhan. Itu untungnya kita ada Pancasila, jadi kita diharapkan begitu. Sehingga orang yang Islam dia kembali kepada Tuhannya siapa? Ada kitab sucinya Al-Quran. Kemudian agama lain ada Tuhan. Tuhannya itu apa bagaimana? Dan itu semua kalau saya baca itu semuanya itu adalah maha semuanya maha. Maha kuasa, maha menentukan, maha pengasih, maha semuanya maha dari situ. Disitulah Tuhan. Jadi inilah yang saya kira kalau seorang mahasiswa lulusan UGM mempunyai keunggulan, saya diterima di UGM itu karena saya akan mendapatkan keunggulan itu. Oleh karena itu Pak, hanya biasanya orang mau masuk UGM itu mikirnya 100 kali. Karena apa? Karena nggak gampang masuk UGM. Tapi nggak gampang tidak berhenti hanya pada kesulitan. Tapi buah yang didapat itu buah yang ranum sebagai warga bangsa yang akan bermanfaat bagi kehidupan bangsa. Maka pemikiran guru besar pun adalah kepikiran kebangsaan, Pak. Terima kasih sekali Ibu Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno, Ketua Paguyuban Guru Besar Universitas Gadjah Mada.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan bermanfaat bukan saja Silakan Pak. akademika, Ya, tapi bermanfaat juga gitu. untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Prof. Sami-sami, Ya. monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.